warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Aziza, NIM saya 193131031. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 7B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dari mahasiswa UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan membuat video tentang stimulasi pijat bayi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pijat spa dan bayi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pijat spa pada bayi. Pijat spa sendiri adalah terapi sentuh yang diberikan kepada bayi dengan cara memijat bayi yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan motorik. Dalam pemijatan ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, kemudian yang kedua adalah tahapan pemijatan, ketiga tahapan terminasi. Tujuan pada baby spa ini adalah memperbaiki pola tidur, meningkatkan daya tahan tubuh anak, terus merangsang saraf motorik, kemudian merangsang fungsi pencernaan pada anak. Manfaat pijat spa pada bayi adalah melancarkan peredaran darah, terus kemudian meningkatkan kualitas tidur bayi, meningkatkan nafsu makan, pijatan lembut yang memberikan relaksasi pada bayi, membuat bayi aktif bergerak, meningkatkan berat badan bayi karena tadi sudah meningkatkan nafsu makan pada bayi, kemudian meningkatkan kesehatan kulit pada bayi, mempercepat pertumbuhan tulang. Kemudian pada tahap persiapan, di sini yang perlu disiapkan adalah pastikan bayi sudah makan kenyang. Kemudian yang kedua adalah pastikan bayi tidak dalam keadaan mengantuk. Yang ketiga adalah pastikan ruangan yang hangat dan pencahayaan yang redup. Yang keempat adalah pastikan ruangan nyaman dan aman. Yang kelima adalah usahakan perla atau alas datar dan lembut. Kemudian sediakan handuk, baju ganti, lotion atau minyak, serta mainan pendukung jika anak sedang rewel. Kemudian pastikan kuku yang akan melakukan spa pada bayi tersebut adalah melakukan pemotongan kuku tersebut terlebih dahulu jika mempunyai kuku panjang, ataupun tanpa menggunakan aksesoris, karena jika menggunakan aksesoris seperti cincin, terus kemudian jam tangan, itu takutnya nanti mengenai kulit bayi. Kemudian di tahap pemijatan, di sini yang pertama adalah bayi diposisikan senyaman mungkin. Kemudian kita meminta izin kepada bayi untuk melepas baju bayi. Kemudian pemijatan dimulai dari kaki, perut, dada, tangan, muka, dan diakhiri dengan punggung. Tujuan dari pemijatan ini, yang pertama pada bagian kaki bertujuan untuk merangsang stimulasi otot pada kaki, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh anak, kemudian memperkuat tulang kaki, kemudian anak juga terbiasa disentuh pada kakinya, sehingga pada pemijatan ini apabila saat dipijati kaki bayi terlihat nyaman, maka bisa dilanjutkan. Jika tidak, maka kita menggunakan resting hand, yaitu adalah sentuhan pertama kali terhadap badan tubuh atau tubuh yang akan dipijat. Pada kaki ini bertujuan agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar, karena lama-kelamaan nanti bayi akan berjalan merangkak seperti itu, sehingga bayi tidak kaget untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian di bagian perut bertujuan untuk merangsang peristaltik, sehingga penyerapan nutrisi pada bayi itu sempurna, membuang angin sehingga tidak mengalami gemuk, kemudian memperlancar saluran pencernaan sehingga mengatasi konstipasi. Kemudian setelah parut, kita menuju ke bagian dada. Tujuan dari dada ini adalah mengatasi cekuan, melegakan saluran pernapasan, serta mengeluarkan lendir yang seperti pilek ataupun lendir lainnya. Kemudian yang di bagian tangan bertujuan untuk menguatkan otot tangan untuk menopang tubuh saat tengkurap dan merangkak, memastikan refleks primitif pada tangan. Kemudian setelah bagian tangan, kita akan menuju bagian muka. Tujuan pemijatan pada muka ini adalah stimulasi refleks hisap, stimulasi kemampuan mengunyah, serta menguatkan otot rahang ketika
anak mulai mengunyah. Kemudian yang terakhir adalah bagian punggung, bertujuan untuk menguatkan otot punggung, untuk menopang saat mulai tengkurap, merangkak, dan duduk. Kemudian stimulasi terhadap sistem saraf dan stimulasi tinggi badan. Di sini saya akan mempraktekkan pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan pemijatan. Yang pertama, pastikan bayi sudah makan dengan kenyang. Kemudian pastikan bayi tidak sedang dalam keadaan mengantuk. Pastikan ruangannya hangat dan pencahayaan redup. Kemudian pastikan ruangan nyaman dan aman. Usahakan perlak atau alas yang rata dan lembut. Kemudian sediakan handuk, kemudian baju ganti dan perlak. Kemudian pastikan kuku yang akan melakukan spa terhadap bayi pendek dan tidak memakai aksesoris. Jika ada yang memakai aksesoris, maka sebaiknya dilepas karena bisa melukai kulit bayi. Setelah itu, tangan harus bersih, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemijatan. Kemudian yaitu adalah tahap pemijatan. Tahap pemijatan yaitu bayi diposisikan seaman mungkin, kemudian memberikan izin kepada bayi supaya bayi tidak menangis ketika bajunya dilepas. Halo, bajunya dilepas dulu ya. Kemudian jika sudah meminta izin kepada bayinya, maka baju dilepas secara perlahan agar bayi tidak kaget karena bayi sangat sensitif. Jika sudah, kita berikan sentuhan lembut, kemudian sediakan minyak juga untuk mengusap badan bayi. Kemudian kita berikan interaksi agar bayi dan usapkan kepada bayi. Kalau sambil meminta izin bahwa badannya kita pijat terlebih dahulu ya. Kemudian restingkan kepada bagian yang ingin dipijat. Setelah itu pada bagian kaki melakukan gerakan ke bawah dari paha sampai ke mata kaki. Pada kegiatan ini bertujuan untuk stimulasi otot kaki dengan hitungan 3-6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu menggulung dari paha sampai ke mata kaki. Setelah itu usap punggung kaki dengan jempol. Kemudian pisahkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu usap telapak kaki secara perlahan. Kemudian usap melingkar pergelangan kaki dengan jempol dan telunjuk. Kemudian perlahan ke atas. Dan lakukan yang sama dengan kaki bagian satunya. Perlahan ke bawah. Kemudian menggulung. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu melakukan usap punggung kaki. 1, 2, 3, 4. Kemudian memisahkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu usap telapak kaki dari tumit ke ujung jari. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu usap melingkar pergelangan dengan menggunakan jari telunjuk dengan jari jempol. Ini dilakukan dengan perlahan-lahan, kemudian perlahan ke atas. Setelah itu kita lakukan bagian perut.
Kemudian lakukan buka parut dari kanan kiri. Kemudian usap huruf ilu. Kemudian huruf L dan huruf O. Setelah itu bagian dada membentuk huruf love. Kemudian butterfly. Lalu sayap. Kemudian untuk bagian tangan, resting hand, kemudian perahan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian menggulung-gulung, kemudian punggung tangan, pisahkan jari-jari 1, 2, 3, 4, 5, kemudian telapak tangan, pergelangan tangan, lalu perahan ke atas. Kemudian sama dengan tangan sebelah satunya, perahan ke atas, perahan ke bawah, kemudian menggulung-gulung, punggung tangan, pisahkan jari-jari, telapak tangan, pergelangan tangan, lalu perahan ke atas. Setelah itu bagian muka. Pertama adalah ciluba, 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 ciluba. Kemudian usap dahi, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian usap alis biar alisnya membentuk. 4, 5. Kemudian usap di cuping, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di rahang atas, 1, 2, 3, 4, 5. Rahang bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Usap bagian belakang telinga, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian punggung. Jangan lupa gelengkan kepala bayi biar bisa menapas. Resting hand dulu, kemudian usap punggung, dari tengkuk sampai bokong. Kemudian menggaruk, membuang sawan, setelah itu sudah selesai, maka dihanduki terlebih dahulu. Setelah itu memakai baju ganti.
Kemudian jangan lupa berikan interaksi kepada adik bayinya. Tuh. Ya, ganti baju. Ini bajunya sama karena tidak mempunyai baju ganti untuk praktek. Ya. Angkat kaki tangan satu. Kemudian turunkan. Lalu kita kejang. Sudah jadi. Jika sudah, kita kasihkan ke ibunya lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya kepada channel saya untuk memenuhi tugas UAS. Terima kasih yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.